Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tony doakan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik dan maksimal. Allahumma amin. Ketemu kembali dengan saya Pak Tony dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas yaitu bab 2. Sebelum kita mulai anak-anak, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah dulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semuanya sikap doa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan persiapkan alat tulis kalian dulu, mulai dari buku tulis, pensil, dan lain-lain, pulpen, dan lain-lain. Silahkan nanti catat semua materi yang ada di video ini. Semuanya dicatat, di-pause dulu, kemudian dicatat. Kemudian silahkan absen kalian, silahkan tulis absensinya di kolom komentar pada bawah video ini. Silahkan ketik misalnya Vincent hadir Pak dan lain-lain sebagai bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, kalau sudah siap kita mulai saja pelajarannya, yaitu bab 2 tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu Nabi Muhammad? Iya, ini adalah Nabi yang sangat istimewa, sangat dipuji oleh Allah. Bahkan Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, didoakan ini sama Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ini makhluk Allah, manusia yang sangat diistimewakan dan dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Kita akan mempelajari itu semuanya tentang kisah Nabi Muhammad. Silahkan dicatat anak-anak, masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah, yaitu di negara Arab sana, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Kalau sekarang itu tuh tahun Masehi sudah tahun 2021. Berarti 1500 tahunan yang lalu Muhammad itu lahir di dunia. Kenapa Pak dinamakan tahun gajah? Dinamakan tahun gajah itu karena sebelum Nabi lahir ada peristiwa penghancuran Ka'bah oleh tentara Abraha dengan menggunakan gajah. Ini Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha dan tentaranya dengan menggunakan gajah. Maka pada tahun itu dinamakan tahun gajah. Pak, apakah hancur Ka'bahnya? Enggak. Allah menyelamatkan, yaitu dengan mengirim burung, kawanan burung yang namanya burung ababil membawa batu dari neraka, sehingga gajah-gajah milik tentara Abraha ini semuanya binasa beserta para tentaranya. Itu Allah menyelamatkan Ka'bah. Lanjut. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah, seperti di lagu-lagu yang familiar kita dengar, yaitu Abdullah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya, iya ibunya namanya Aminah. Saat masih 2 bulan dalam kandungan, ayahnya Muhammad yaitu Abdullah meninggal saat berdagang ke negeri Syam, sehingga Nabi Muhammad lahir belum pernah melihat wajah ayahnya. Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, sudah meninggal ayahnya. Setelah Nabi Muhammad lahir ke dunia, Aminah menitipkan dan menyusukan Nabi Muhammad kepada wanita di desa yang namanya Halimatus Sa'diyah. Dititipkan Nabi Muhammad supaya apa? Supaya tidak terpengaruh akhlak dan bahasa orang-orang Makkah yang sangat rusak saat itu.
Halimah tinggal di sebuah desa yang namanya perkampungan Bani Sa'ad. Di sini masih sejuk udaranya. Di sini masih orang-orang akhlak dan adabnya sangat baik, sehingga Nabi Muhammad dititipkan ke wanita itu, yaitu Halimatus Sa'diyah. Disinilah nanti tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad kecil muncul. Tujuan Nabi Muhammad diasuhkan kepada Halimatus Sa'diyah adalah agar akhlak dan bahasa beliau tidak rusak seperti kaum jahiliyah, kaum Arab yang zaman dulu namanya kaum jahiliyah. Dia itu kaum yang memang bodoh. Karena apa? Salah satu perbuatannya yang sering dilakukan adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu sangat rusak sekali akhlaknya, sehingga Muhammad dititipkan. Setelah Nabi Muhammad tiba di rumahnya Halimatus Sa'diyah, keluarga Halimah mendapat berkah. Semua hewan ternaknya itu gemuk, suka makan dan menghasilkan susu yang banyak sehingga bisa dijual. Ekonominya meningkat keluarganya. Nah, ini saat usia 5 bulan Nabi Muhammad itu menunjukkan tanda kenabian. Muhammad bisa berjalan, padahal kita berjalan itu biasanya 1 tahun baru bisa berjalan. Nabi Muhammad 5 bulan itu sudah bisa berjalan sendiri. Bahkan usia 9 bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa berbicara dengan lancar. Itu tanda-tanda kenabian. Maka saat itu keluarga Halimah juga semakin merasa aneh. Loh, anak ini kok 9 bulan sudah bisa bicara. Bahkan saat usia 2 tahun Nabi Muhammad itu dapat menggembala kambing sendiri. Bayangkan 2 tahun itu sudah bisa menggembala berpuluh-puluh ekor kambing milik Halimatus Sa'diyah. Lalu tanda kenabian semakin terlihat saat ada peristiwa pembedahan Nabi Muhammad. Dada Nabi Muhammad itu dibedah sama makhluk yang diutus Allah, yaitu malaikat Jibril. Dan Muhammad tidak merasakan sakit sedikit pun. Pada saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril saat bermain sama teman-temannya. Lalu disandarkan di sebuah batu besar. Kemudian malaikat Jibril itu membelah dada Nabi Muhammad dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam, lalu mengembalikannya kembali tanpa keluar tetes darah pun. Muhammad merasa kesakitan? Enggak, Muhammad enggak merasakan apa-apa. Bahkan teman-temannya itu yang ketakutan. Teman-temannya yang melihat peristiwa ini, salah satunya adalah anaknya dari Halimatus Sa'diyah, itu ketakutan. Anak Halimah yang melihat peristiwa ini ketakutan dan menceritakan kepada ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah, "Bu, tadi Nabi Muhammad didatangi orang besar warnanya putih dan dibelah dadanya." Kemudian Halimah langsung lari melihat keadaan Nabi Muhammad. Setelah menemukan Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sedikit pun dan membenarkan peristiwa itu. Karena ketakutan Halimah, akhirnya besoknya Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke ibunya, yaitu Aminah di Makkah sana. Itu anak-anak sedikit peristiwa masa kecil Nabi Muhammad. Silahkan setelah ini nanti dicatat dan tulis di kolom komentar absensi kalian sebagai bukti kalian sudah melihat video ini. Oke, selamat mencatat. Dan setelah selesai mencatat, silahkan kerjakan soal yang ada di Google Form yang Pak Tony share di grup WhatsApp ini. Sekian dari Pak Tony, mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.